Pemerintahannya, Presiden Jokowi akhirnya menarik masuk Partai Demokrat ke dalam kabinet. Demokrat sendiri sudah 9 tahun berada di luar pemerintahan. Sejak PDIP sukses mengantar Jokowi 2 kali di Pilpres. Mengapa Jokowi menarik Demokrat ke dalam pemerintahannya? Apakah manuver Jokowi berkaitan dengan wacana hak angket yang diusulkan Capres Ganjar Pranowo dan didukung Capres Anies Baswedan? Sudah ada pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat petang Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Mas Hanta, perspektif Anda, apa sih sebenarnya tujuan dari Jokowi ini untuk menarik Demokrat masuk? Padahal PDIP kan punya sejarah perang dingin nih dengan Demokrat selama 2 dekade terakhir. Komentar saya pertama, Cynthia, umumnya Presiden melakukan reshuffle kabinet atau mengangkat seorang menteri karena 3 alasan, faktor. Satu adalah teknokratik, kedua publik, atau yang ketiga adalah politik. Faktor teknokratik apabila kebutuhannya adalah untuk meningkatkan performa pemerintah. Ada program yang mau ditingkatkan dan biasanya diambil dari profesional murni. Publik biasanya kebutuhan untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik, citra ke publik, dan biasanya tokoh yang memiliki citra publik yang positif juga. Atau karena alasan politik, biasanya adalah untuk memperbaiki atau memperkuat topangan politik di parlemen, dukungan politik untuk dalam konteks pertimbangan kekuasaan, dan biasanya diambil dari menteri dari kalangan partai politik dan khususnya ketua umum. Karena itu reshuffle atau pengangkatan AHY pada hari Mas AHY pada hari ini adalah pertimbangan politik, aroma kuatnya, dan 100% menurut saya karena dalam rangka kebutuhan politik, dia bagian dari politik akomodatif yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memperkuat barisan kekuatan di parlemen per hari ini. Dan Cynthia, menurut saya kalau kita lihat dari data per hari ini, saya melihatnya dari pertanyaan tadi, apakah dalam rangka menghadapi tadi ya prolog tentang hak angket dan sebagainya, dalam 3 hal. Satu, saya mau melihat peta parlemen di atas kertas. Kedua, dalam konteks realitas per hari ini. Yang ketiga, bagaimana tren mobilitasnya. Nah, kalau dilihat atas kertas hari ini dengan bergabungnya Partai Demokrat, maka koalisinya tambun sekali. Karena yang di luar hanya sisa 1 PKS pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini. Kan PKS hanya angkanya 8,7%. Berarti kekuatan parlemen hari ini 91,3%. 8 partai di dalam pemerintahan, 1 di luar. Dan ini dalam konteks di atas kertas. Tapi realitas per hari ini tidak. Seperti tadi dikatakan hanya 45 kekuatan di mana Pak Jokowi kebutuhan meningkatkan dukungan parlemen, dan saat ini masih lemah karena yang di dalam itu praksis hanya Gerindra, hanya Demokrat. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apakah ini bagian dari politik Jokowi untuk mengimbangi Mega dan PDIP? Ya, betul sekali, itu poin yang ingin saya sampaikan. Realitas hari ini, realitas per hari ini, kekuatan sesungguhnya tidak 91,3% yang saya katakan, justru hanya 40-an%. Kenapa? Yang praksis dan pemerintahan sekarang ini yang kuat di parlemen hanya Gerindra, hanya Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Yang di luar itu, koalisi per hari ini berada di 01 dan di 03. Yang PD Perjuangan yang paling kuat. Nah, dengan menambah Partai Demokrat, itu ditujukan oleh Pak Jokowi untuk memperkuat kaki politiknya di parlemen. Ditambah Partai Demokrat pun sebenarnya sekarang belum simple majority. Belum sampai 50%. Saya menghitung kursi 4 partai ini yang sekarang ditambah Partai Demokrat hanya 261 dari 575. Artinya hanya 45% dari 575. Kalau ada wacana hak angket masih berbahaya posisinya, baru 45%. Kalau misalnya terkonsolidasi kekuatan partai-partai di 01 dan 03 itu terkonsolidasi, hak angket itu sangat mungkin terjadi. Karena itulah Pak Jokowi menjadi penting untuk melakukan agenda yang ketiga. Saya melihat tadi berusaha untuk melakukan ada mobilitas partai bergeser ke. Jika kita bicara soal wacana hak angket ini, sebelum melantik AHY, Jokowi juga mengundang Surya Paloh. Apakah ini memang Presiden Jokowi akan atau memiliki kehendak untuk membendung laju angket dan pemakzulan ini? Betul sekali. Jadi betul ada 2 kata kunci pergerakan. Jadi kalau mau melihat pergerakan per hari ini, pantau pergerakan para kingmaker partai-partai di dalam yang memiliki berada di orang paling berpengaruh dalam poros koalisi, Pak Surya, Pak Jokowi, dan Ibu Mega, dan para veto player partai politik. Mereka harus kita lihat pergerakannya. Kemudian kita lihat juga kecenderungan partai. Nah,
pergerakan yang dilakukan per hari ini, saya lihat memang Pak Jokowi sedang melakukan itu. Jadi ada dua puzzle ini, Surya Paloh dan AHY, Pak Surya dan Mas AHY. Itu dalam rangka untuk membendung kekuatan itu, 3 hal yang dilakukan Pak Jokowi, kalau pertanyaan Cynthia, 3M saya mengistilahkan, memecah, mencegah, dan merangkul, mengakomodasi atau merangkul. Memecah apa? Barisan koalisi yang sudah ada, yang sedang diupayakan. Makanya ketemu Pak Surya. Kalau Pak Surya bergeser kan pecah itu koalisi 01. Jadi Pak Surya mau membangun koalisi dengan 03. Karena itu langkah kedua mencegah. Jangan sampai Pak Surya ketemu dengan Ibu Mega lalu terkonsolidasilah kekuatan di luar 01 dan 02. Dan yang ketiga tadi mengakomodasi atau merayu menggoda untuk dalam bergeser ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Oke. Nah, Mas Hanta, apakah ini artinya dampak angket jika memang terjadi ini akan berdampak begitu besar jika sukses digelar di DPR bagi Jokowi? Iya, angket ini tentu akan berbahaya buat Pak Jokowi kalau terrealisasi. Jadi sekarang ini potensinya kan 50-50, ada 2. Makanya saya mengistilahkan tadi, dinamikanya, mobilitasnya ada 2 tarikan. Apakah wacana angket yang menguat, atau kue kursi kabinet pemerintahan baru yang menggiurkan bagi partai-partai sekarang yang disebutkan masih di 55% di luar 4 partai yang sekarang pendukung 02. Kalau mereka semakin terkonsolidasi kekuatan di luar pemerintahan atau yang Prabowo Gibran dalam konteks ini misalnya, maka angket yang menguat. Tapi kalau ada pergeseran, karena ada juga, ini kan ada kebutuhan simbiosis politik mutualisme. Satu sisi ada kebutuhan Pak Jokowi untuk mengamankan pemerintahan supaya soft landing, jangan sampai terjadi hak angket. Bahkan untuk Prabowo misalnya dalam konteks quick count dan real count sementara yang akan membangun pemerintahan yang baru, mereka membutuhkan parlemen yang kuat, yang membadai. Itu satu sisi. Tapi jangan lupa Cynthia, apakah berhasil atau tidak hak angket ini, ada godaan yang cukup besar bagi partai-partai yang di 01, 02. Mereka punya 3 motif juga. Kalau tadi motifnya mendapatkan dukungan di parlemen dari sisi yang akan memerintah, yang di luar juga punya motif. Godaannya 1, kursi di kabinet menteri yang itu sangat strategis. 2, ekonomi politik, bisnis politik. Para ketua umum partai kan punya bisnis politik dan punya bisnis ekonomi dan sebagainya yang juga terganggu. Yang 3, legal protection, perlindungan hukum. Jadi ada tarik menarik. Saya melihat masih peluangnya 50-50 per hari ini. Nah, ini berpacu dinamika pergerakannya, saya katakan tadi, pantau pergerakan para kingmaker, para veto player partai, dan kasak-kusuk gerak-gerik dari ketua umum partai seperti apa. Kecenderungannya masih ya, ada peluang hak angket, tapi masih ada peluang mereka akan bergeser justru bergabung ke dalam kekuasaan. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia sudah berbagi perspektif pada sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore.